Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pitaloka, NPM 1911 060038. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi evolusi. Subbabnya itu adaptasi. Evolusi merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi lain. Evolusi mempengaruhi setiap aspek bentuk dan perilaku organisme, di mana perilaku spesifik dan adaptasi fisik ini merupakan hasil seleksi alam. Adaptasi ini meningkatkan fitness dengan membantu aktivitas organisme, misalnya nih dalam memperoleh makanan, menghindari dari predator, ataupun menarik pasangan dengan cara kawin. Dalam waktu lama, evolusi ini menghasilkan spesies baru nih melalui pemisahan kelompok. Dalam waktu lama, evolusi ini menghasilkan spesies baru. Evolusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada makroevolusi, yang kedua ada mikroevolusi, di mana makroevolusi ini merupakan tingkatan lebih tinggi dari spesies. Contohnya itu seperti kepunahan dan spesies. Sedangkan mikroorganisme ini merupakan evolusi yang lebih kecil dari makroorganisme. Contohnya itu seperti adaptasi di dalam spesies atau populasi. Teman-teman, ada yang tahu gak sih pengertian dari adaptasi ini? Udah pada tahu semua ya? Adaptasi itu merupakan proses yang membuat organisme ini makin cocok dengan habitatnya. Adaptasi juga menunjukkan sifat yang penting bagi kehidupan hidup organisme atau pertahanan dalam lingkungan sekitar. Adapun pengertian dari adaptasi menurut Theodosius Dostoevsky, di mana adaptasi ini katanya proses evolusi di mana lewat proses ini organisme menjadi lebih mampu hidup di habitatnya. Lalu ada keadaptifan ini adalah keadaan beradaptasi di mana organisme ini mampu untuk bertahan hidup dan bereproduksi pada suatu set habitat. Lalu ada sifat adaptif, di mana aspek pola perkembangan organisme ini memungkinkan organisme ini untuk survive atau bereproduksi. Adaptasi dapat menyebabkan penambahan tekstur baru atau kehilangan tekstur moyang. Dua tipe perubahan adalah adaptasi bakteri terhadap seleksi antibiotik, di mana dengan perubahan genetika yang menyebabkan resistensi antibiotik dengan cara memodifikasi target obat atau meningkatkan aktivitas transporter yang memompa obat ke satu gagasan yang menarik nih teman-teman, namun masih kontroversial, di mana beberapa adaptasi ini dapat meningkatkan kemampuan organisme menghasilkan keanekaragaman genetik dan beradaptasi terhadap seleksi alam. Adaptasi terjadi melalui modifikasi struktur yang ada secara gradual. Akibatnya, struktur dengan organisme internal ini yang bisa mirip memiliki fungsi berbeda pada organisme yang bersanak. Nah, ini hasil dari struktur nenek moyang tunggal beradaptasi untuk berfungsi sebagai cara tulang pada sayap kelelawar. Misalnya nih, kelelawar ini sangat mirip dengan tulang kaki tikus serta dengan primata, karena semuanya berasal dari moyang mamalia yang sama, namun berbeda dengan spesiesnya. Namun karena suatu organisme hidup kekerabatan pada tingkatan berbeda, bahkan organ-organ yang tampak hanya sedikit memiliki kesamaan struktur atau bahkan tak mirip sama sekali. Nih misalnya aku kasih contoh ya, mata arthropoda, cumi-cumi, dan vertebrata, atau alat gerak dan sayap arthropoda dan vertebrata dapat tergantung dari zat gen homolog yang sama yang mengontrol perakitan dan fungsinya. Ini akan kita bicarakan lebih dalam pada homologi.
Selama adaptasi, beberapa struktur bisa kehilangan fungsi aslinya dan menjadi struktur vestigial atau sisa, di mana struktur ini bisa saja hanya memiliki fungsi yang tidak signifikan atau bahkan tak berfungsi sama sekali pada spesies baru ini. Contohnya nih, pada pseudogen, sisa mata yang tak fungsional pada ikan penghuni gua, sayap pada burung yang tak mampu terbang, dan adanya tulang pinggul pada ikan paus. Satu prinsip kritis ekologi adalah prinsip eksklusif kompetitif, di mana dua spesies ini tidak dapat menempati ceruk yang sama dalam lingkungan yang sama untuk waktu yang lama. Akibatnya, seleksi alam cenderung mendorong spesies ini untuk beradaptasi pada jenis ekologi yang berbeda. Misalnya, dua spesies ikan cilcil beradaptasi untuk hidup di habitat berbeda sehingga meminimalisir kompetisi antara keduanya dalam mencari makanan. Ada yang tahu gak nih kompetisi itu apa? Kompetisi itu merupakan organisme yang saling berebut untuk mencari makanan atau berlomba-lomba, begitu teman-teman. Nah, satu bidang penelitian terkini, biologi perkembangan evolusi, adalah basis perkembangan dari adaptasi dan eksploitasi. Riset ini meneliti asal dan evolusi perkembangan embrionik dan bagaimana modifikasi perkembangan dan prosesnya untuk menghasilkan fitur baru. Studi ini menunjukkan bahwa evolusi dapat mengubah perkembangan dengan membentuk struktur baru, seperti halnya tulang embrio yang berkembang menjadi tulang rahang pada hewan lain. Nah, itu merupakan salah satu kasus teman-teman, dan bukan bagian telinga dalam pada mamalia. Mungkin juga struktur yang sudah hilang muncul kembali karena perubahan gen perkembangan seperti mutasi pada ayam membuat embrio tumbuh gigi yang sama dengan gigi buaya. Sekarang semakin jelas bahwa kebanyakan perubahan bentuk organisme disebabkan oleh perubahan kumpulan kecil gen yang dikonservasi. Nah, itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian.